Halo, halo. Sudah di tutorial yang ke-9, tutorial Go. Ya, ini sekarang kita bahas tentang struct ya. Oke, struct itu mungkin mirip dia kayak dengan struktur ya, structure. Struct itu adalah kumpulan variabel yang dibungkus sebagai tipe data baru dengan nama tertentu. Ya, atau bisa kita bilang dia property. Nah, cara mengakses properti pada variabel struct adalah dengan menggunakan karakter dot setelah nama variabel struct diikuti dengan nama properti yang ingin diakses. Nah, oke, untuk formatnya sendiri itu dia seperti ini ya. Ada type, terus nama struct-nya apa, terus keyword struct, terus dengan kurung kurawal buka tutup. Nah, terus di sini adalah kumpulan dari variabelnya atau properti dari struct ini. Nah, biasanya memang kalau di OOP ya, di Object Oriented Programming itu dia biasa dikenal dengan mirip dengan kelas ya, mirip dengan kelas. Terus dia ada dalamnya ada sekumpulan variabel atau properti dari kelas tersebut. Tapi untuk di Golang nama dia struct. Oke, untuk cara penggunaan struct-nya itu dia dengan titik ya, dengan dot di sini. Jadi setelah kita bikin satu struct dengan nama siswa seperti ini. Nah, ini kenapa huruf besar? Mungkin Anda kalau ngelihat ada huruf besar, huruf kecil. So, kalau huruf besar ini dia maksudnya adalah exported. Nanti akan dijelaskan di bab tersendiri. Atau kalau di Go itu yang start dari huruf besar dia bisa dipakai di package yang lain lah. Si uh, variable atau function atau type yang kita punya. Nah, terus di sini kita bisa set dengan dot ini kita bisa ngambil namanya seperti ini s1 dot nama maka dia akan output Yodi. Nah, untuk cara setnya itu adalah dengan s1 dot nama terus sama dengan value-nya apa. Nah, untuk deklarasinya tentu bisa seperti ini ya, S1 siswa. Ini salah satu cara deklarasi struct-nya. Nah, ada juga cara inisialisasi struct yang lain yaitu dengan seperti ini ya. Ada siswa kurung kurawal tutup buka seperti ini. Terus ini sama kayak tadi Yodi terus kelas 10. Nah, ini ada beberapa. Ini ada cara yang S2 ini dia langsung diinisialisasi beserta dengan value-nya sesuai dengan urutan di struct yang tadi ya. Nama baru kelas, nama kelas. Nah, untuk yang S3 ini dia diinisialisasi tapi dia ada nama dari si properti yang mau kita kasih nilai awal. Jadi ini nama Yodi terus kelas 12. Let's say kelas duluan baru nama pun nggak masalah karena dia kita udah define value apa yang mau kita inisialisasi duluan value-nya. Nah, udah gitu dia juga bisa hanya masukkan salah satu, misalnya kita mau isi nama doang atau kelasnya doang, atau mungkin ada properti lain kita bisa cuman spesifik di satu atau beberapa yang kita mau aja. Seperti itu. Oke, lalu uh, ada juga struct dengan pointer ya. Jadi kalau struct dengan pointer ini memang dia itu sebenarnya ada tambahannya cuma tambahan di sini nih. Dia sebagai struct dari pointer dari struct siswa sifatnya. Nah, ini adalah kita initiate, kita declare, kita inisialisasi si siswa ini, struct siswa. Uh, Lalu kita ambil memory address-nya, kita assign ke si pointer ini. Nah, kenapa kita perlu pakai ini? Oke, untuk beberapa occasion mungkin kita bisa dengan pakai cara yang sebelumnya is okay. Tapi demi menghemat memori,
kita bisa cukup kita bawa aja nih si alamatnya. Karena kalau misalkan kita nggak uh, bawa kita nggak pakai pointer gitu ya, kita misalkan mau kita masukin ke function lain, atau misalkan si datanya ini variabel dari struct siswa ini mau kita pakai di function yang lain, itu kita jadi kayak ngopi dari variabel A ke variabel yang ada di function tersebut. Jadi ada ekstra proses di situ yang dimana bisa tentunya makan resource CPU, memori juga, uh, dia akan makan waktu juga pastinya. Meanwhile kalau kita cuman kasih si pointernya aja, kita bisa hemat resource, kita nggak perlu ada ekstra proses, dan kita juga hemat waktu. Ya, secara performance akan lebih cepat. Nah, untuk cara pengaksesannya dia sama ya, beda dengan variabel biasa. Dia bisa dengan langsung s1 dot nama, sama seperti yang kita yang struct tidak dengan pointer. Oke, nextnya embedded struct. So, embedded struct ini dia ada struct di dalam struct. Jadi ini kita punya struct sekolah, terus kita ingin si salah satu variabel atau properti dari siswa ini merefer kepada struktur sekolah ini. Jadi di sini dia nggak perlu redefine sekolah itu strukturnya kayak gimana sih, tapi kita bisa kita pakai struct yang udah kita bikin sebelumnya sekolah, terus kita masukin ke struct siswa. Nah, untuk cara inisialisasinya bisa seperti ini. Kita bikin dulu sekolah, terus baru kita bikin siswa, yang dimana di dalamnya kita assign value sekolah ini, variabel sekolah yang dengan struktur sekolah ya. Lalu kita coba print, kita bisa print langsung seperti ini, siswa. Kalau kita print si struct-nya, dia akan berbentuk kayak gini ya. Nah, ini kita ambil value-nya satu-satu, kita buat sedemikian rupa. Jadi Yodi bersekolah di SMAN 11 Bekasi. Oke, berikutnya ada anonymous struct. Nah, anonymous struct ini dia tanpa nama ya. Nah, cuman ini memang untuk implementasinya sendiri nggak disarankan, karena malah jadi terlihat rumit. Better kita bikin aja, kecuali memang kita bikin satu struct yang mungkin nggak banyak dipakai di mana-mana, kita cuma mau terima salah satu jenis data, misalnya kita menerima satu JSON value dengan struct tertentu yang kita cuman pakai di situ aja, lalu kita cuman buat nerima dan dapetin bentuk dari si JSON tersebut, structure dari JSON tersebut is okay. Tapi kalau kita untuk bikin kayak gini, better kita udah declare dulu kayak tadi ya, si structure siswa tuh udah ada nama kelas sekolah, terus ada structure sekolah, udah ada nama dan lokasi. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di sini ada kita declare nih. Setelah kita declare di sini, langsung kita isi value-nya. Jadi kita declare dulu structure-nya, lalu kita isi value-nya. Jadi dia cukup dengan kata struct aja, nggak perlu ada type, namanya struct-nya apa, terus struct. Tapi kita bisa langsung dengan keyword struct. Nah, lucunya adalah ketika kita udah define di sini bahwa sekolah itu miliki struktur seperti berikut ya, udah punya nama lokasi, tapi ketika kita inisialisasi value dari struct ini secara keseluruhan, si nested struct-nya ini mesti kita define lagi structure-nya ya. Kita mesti ada nama, string, lokasi, jadi redundant nih, double. Terus kita baru bisa assign value-nya, karena kalau nggak ada yang ini akan error dia. Kita cuma langsung value-nya gitu doang nggak bisa, kita harus define lagi untuk nested struct di dalam anonymous struct. Nah, lalu ada struct tag ya. Nah, di sini sebenarnya adalah
bagian dari reflection, cuma nanti to be detail itu ada di bab bagian khusus terkait membahas reflect di Golang. Untuk di sini sendiri dia ada namanya struct tag. Dia seperti ini dengan backtick ya, bukan kutip ya, tapi backtick. Dia kayak kutip tapi arahnya kebalikannya. Nah, itu kurang lebih kayak gini. Nah, biasanya yang paling umumnya di Golang itu kita pakai buat tagnya JSON tag ya. Jadi ketika di sini kita declare nama dengan huruf besar, N-nya capital, tapi nanti ketika kita generate JSON-nya, dia bentuknya akan dengan huruf kecil mengikut yang ada di JSON tag ini. Nah, contohnya adalah ketika ini kita ada json.marshall, terus jadilah 1 byte. Nah, ini kita printnya mesti dengan os stdout.write ya, soalnya dia byte array. Nah, lalu kita ketika kita print dengan ini maka akan tampil kurang lebih JSON response seperti ini. Dia bentuknya nama key dari setiap value di dalam JSON ini ngikutin yang JSON tag di sini. Nama huruf kecil, kelas juga, sekolah pun juga sama. Yang di sini pun sama. Oke, nextnya itu yang terakhir nih alias ya di struct. Ya, sebenarnya ini nggak cuma spesifik di struct doang, bisa juga digunakan untuk tipe-tipe lain. Cuma kalau misalnya kita ada keperluan, memang kita perlu mau mengalias kita punya struct, kita bisa pakai seperti ini. Jadi kita kasih dia nama lain, tipe pelajar sama dengan siswa. Nah, kalau kita lihat kan dengan sebelumnya ini kita pakai keyword siswa. Kalau di sini kita pakai keyword pelajar. Karena pelajar dia sama aja dengan siswa. Oke, kurang lebih sampai situ materi tentang struct. Nanti berikutnya kita akan bahas sedikit tentang method dan setelahnya lagi kita akan coba bahas tentang interface lalu reflect dari Golang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.